Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Dina Riana Segaf dan video kali ini saya akan membahas beberapa materi penting dalam akuntansi keuangan. Yuk kita mulai dari materi pertama. Ekuitas menggambarkan hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Dalam laporan posisi keuangan, ekuitas terdiri dari atas modal di sektor, laba ditahan, dan tambahan modal di sektor. Misalnya, contoh kasus pada PT Maju Jaya memiliki modal awal 200 juta rupiah. Di akhir tahun perusahaan memperoleh laba 50 juta dan membagikan dividen 10 juta. Dari jumlah tersebut, terlihat bahwa laba yang ditahan dan dividen berpengaruh langsung terhadap perubahan ekuitas perusahaan. Keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi utama antara perusahaan dan para pemangku kepentingan. Berdasarkan kerangka dasar penyusunan laporan keuangan, laporan ini harus relevan dan andal. Misalnya, contoh kasus PT Sejahtera Abadi memiliki aset 500 juta dan liabilitas 200 juta, maka ekuitasnya 300 juta. Data sederhananya ini membantu investor dalam menilai kemampuan perusahaan, memperoleh laba, dan membantu kreditor dalam menilai kemampuan membayar utang. Karena itu, laporan keuangan sangat penting sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Investasi pada perusahaan lain dicatat dengan 3 metode, tergantung besar pengaruh investor. Jika kepemilikan di bawah 20%, digunakan metode biaya. Jika antara 20-50%, digunakan metode ekuitas. Dan jika lebih dari 50%, dilakukan konsolidasi laporan keuangan. Contoh, studi kasus pada PT Alfa membeli 10% saham PT Beta seharga 50 juta, maka dicatat menggunakan metode biaya. Tetapi kalau kepemilikannya 30%, perusahaan wajib menggunakan metode ekuitas dan mencatat bagi hasil laba investasi. Pengakuan pendapatan diatur dalam PSAK 72, yaitu diakui saat perusahaan telah memenuhi kewajiban dan kendali berpindah kepada pelanggan. Untuk pajak, ada dua jenis. Yang pertama, pajak kini, dan kedua, pajak tangguhan. Contoh kasus pada PT Amanah memperoleh pendapatan 120 juta rupiah, biaya penyusutan akuntansi 10 juta, sedangkan versi fiskal 15 juta. Selisih 5 juta rupiah ini menyebabkan munculnya aset pajak tangguhan sebesar 1,25 juta. Ini menunjukkan bahwa perbedaan waktu pengakuan beban dapat mempengaruhi nilai pajak kini dan masa depan perusahaan. Dalam akuntansi, bisa terjadi perubahan kebijakan estimasi atau kesalahan pencatatan. Berdasarkan PSAK 25, perubahan kebijakan diterapkan secara retrospektif, estimasi secara prospektif, dan kesalahan dicatat dengan menyesuaikan saldo laba awal. Contoh kasus pada PT HHHI merevisi umur manfaat mesin dari 10 tahun menjadi 8 tahun. Nilai buku akhir tahun kedua 80 juta, sehingga penyusutan baru dihitung 13,3 juta per tahun. Karena ini termasuk perubahan estimasi, maka diterapkan prospektif tanpa mengubah laporan sebelumnya. Terima kasih sudah menonton dan sudah mendengarkan penjelasan saya dalam video ini. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat untuk menambah pemahaman kita tentang akuntansi keuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.